Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKJ Bandung. Apa kabar pada pagi hari ini? Puji Tuhan. Semoga adik-adik semua berada dalam keadaan sehat, berada dalam keadaan sukacita, dan sudah siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kadaru ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan satu lagu buat Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Tuhan memanggil nama kita semua untuk datang kepadanya. Mari kita bernyanyi. Sama-sama kita memuji Tuhan ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, lagi dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik sekolah minggu, puji Tuhan. Tuhan Yesus mengenal nama kita dan semua anak-anaknya di dunia ini. Tuhan Yesus mengenal dan memanggil sesuai dengan nama kita masing-masing. Pagi hari ini Tuhan Yesus memanggil nama kalian semua untuk datang bersekutu dengan Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Oleh karena itu marilah kita bersama saat ini menghadap Tuhan di dalam doa. Kadaru persilahkan untuk semuanya duduk. Mari kita melipat tangan kita, menutup mata dan menundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, bila pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu di sekolah minggu GKJ Bandung, kelas Samuel, Yahya dan Daud boleh bersekutu, beribadah dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Pagi ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon tuntunan Roh Kudus agar hati kami boleh terbuka, kami boleh mengerti firman Tuhan, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, dan biarlah kami dapat bersekutu dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, adik-adik semua, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Kadaru ingin mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri. Untuk itu kita akan kembali memuji Tuhan dengan sebuah lagu, Yesus pokok dan kitalah caranya. Ya, Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita semua adalah carang-carangnya. Mari kita menyanyikan lagu Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita ladang, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita ladang, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita ladangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Selamat mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Kak Widya. Dan anak-anak semua, marilah kita juga menjadi pelaku firman, sehingga kehidupan kita akan diberkati Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau kebaktian ibadah sekolah Minggu hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 dengan tema Allah mencerai beraikan. Sebelum kita masuk ke pembacaan Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami walaupun kami masih bertemu dalam virtual. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah supaya adik-adik kami yang menonton dapat mengerti apa yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9 dengan judul perikop Menara Babel. Nah, adik-adik, udah pada dibuka belum Alkitabnya? Kita ambil dari Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserap ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan,
dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, adik-adik pernah mendengar menara-menara yang tinggi seperti Menara Eiffel, Menara Kuala Lumpur, atau menara yang ada di Tokyo? Itu semua buatan manusia, tetapi yang memberikan bakat atau yang memberikan kemampuan manusia untuk membuat menara-menara yang tinggi berasal dari Tuhan. Nah, adik-adik tahu peristiwa air bah yang tokoh Alkitabnya adalah Nabi Nuh? Pada peristiwa air bah, keluarga Nuh bertambah anak, bertambah cucu, sampai satu ketika ada satu orang nih yang bernama Nimrod. Dia pandai berburu. Kenapa dia pandai berburu? Karena Tuhan mengizinkan manusia untuk memakan daging dan berburu. Maka dari itu Nimrod pada saat itu orang yang pandai berburu. Nah, pada saat berburu mereka bertemu, melihat batu-batu yang besar, dan mereka berpikir batu ini besar, sepertinya bisa untuk membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Ada juga gala-gala untuk semen yang merekatkan bangunan-bangunan. Maka mereka ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Pada saat mereka mulai membangun dan mengumpulkan barang-barang untuk pembuatan menara yang mereka impikan, yaitu menara yang tingginya sampai ke langit. Pada saat mereka asik membangun menara yang tinggi, mereka tidak ingat bahwa perlakuan mereka dalam membangun menara yang tinggi itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, adik-adik. Dahulu, nenek moyang Adam dan Hawa diberkati Tuhan dan diberi tugas, penuhilah bumi. Tapi manusia-manusia yang sedang membuat menara itu asik untuk terus membangun menara yang tinggi sampai ke langit, dan mereka akan menetap di situ, jadi tidak akan menyebar ke seluruh dunia dan memenuhi bumi. Pembangunan menara itu terus berjalan, dan mereka berbicara, wow, sangat mengagumkan ya menara yang kita buat. Mereka bekerja membangun menara sampai tidak mengenal waktu dan tidak mengenal Tuhan. Nah, adik-adik, dari tempat yang maha tinggi Tuhan melihat pekerjaan mereka, melihat sudah sampai mana menara itu dibangun oleh para manusia. Sampai akhirnya Tuhan berkata, ini baru satu permulaan dari usaha mereka membangun menara. Tapi Tuhan di sini mau mengingatkan kembali bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang dimiliki oleh Tuhan. Maka dari itu Tuhan mengacaukan bahasa-bahasa mereka sehingga tidak ada lagi kesamaan bahasa yang mereka miliki. Mulai dari itu anak-anak, ibu, bapak, dan yang lainnya, semua bahasa dikacau balaukan oleh Tuhan. Seperti pada cuplikan video yang akan ditampilkan setelah ini, adik-adik bisa melihat bagaimana kerjasama mereka dalam membangun menara, sampai akhirnya Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Segala kaum anak-anak Nuh, dan dari mereka itulah
berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Nah, adik-adik, dari video yang tadi sudah ditonton sama adik-adik, di situ bisa kita simpulkan dalam mengkacau balaukan itu bisa menjadi berkat ataupun itu bisa dibilang seperti kutukan. Kenapa dibilang seperti kutukan? Karena manusia merasa sombong bahwa dirinya sanggup untuk membangun menara yang tinggi, yang tingginya bisa sampai ke langit, ke surga. Berarti itu sudah menentang kehendak yang diberikan Tuhan. Bisa dikatakan berkat karena Tuhan adalah jalan keselamatan manusia, Tuhan yang menolong manusia di setiap apa yang dilakukan oleh umat manusia, Tuhan yang memberi kita kehidupan, Tuhan yang memberi kita kesanggupan untuk melakukan semuanya. Nah, adik-adik, itu firman Tuhan yang dapat disampaikan pada kebaktian hari ini. Sebelum kita mendengarkan lagu penutup, ini ada ayat hafalan yang diambil dari Yeremia pasal 9 ayat 24. Yeremia pasal 9 ayat 24. Mbak baca ini ya buat adik-adik semua. Yeremia 9
ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Demikian adik-adik firman Tuhan yang dapat disampaikan. Kiranya firman ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua ya. Selamat hari Minggu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang ada di surga, terima kasih atas semua tuntunan dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami dari awal hingga akhir ibadah, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan juga Bapa dapat selalu menyertai kami untuk selama-lamanya. Dan juga kiranya semua firman yang telah disampaikan tadi dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.